Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para pemirsa Rifqon TV yang semoga diberkahi dan diampuni oleh Allah segala macam dosa-dosanya. Manusia sangat ingin sekali beramal yang banyak dan banyak, bahkan menghasilkan pahala yang lebih. Di antara cara seseorang memperoleh pahala yang lebih di sisi Allah adalah dengan cara dia bersedekah, dengan cara dia memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi hal tersebut terbatas bagi orang-orang yang cuma memiliki harta yang banyak. Tapi sejatinya sedekah itu dia sifatnya dua macam. Yang pertama sedekah maliyah, yaitu sedekah secara harta. Yang kedua adalah sedekah amaliyah, yaitu sedekah secara amalan. Dan ini banyak sekali orang yang tidak mengetahuinya. Mereka cuma mengetahui bahwasanya sedekah itu adalah dari segi harta saja. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar yang gembira kepada orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, dia bisa bersedekah banyak dan banyak. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya dulu ada beberapa orang dari sahabat Nabi SAW. Mereka mengeluh kepada Nabi SAW. Mengeluhnya ini bukan karena dunia, tapi mereka mengeluh untuk mendapatkan lebih pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata mereka, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya telah melampaui kami dari segi pahala. Orang-orang kaya telah melampaui kami dari segi pahala. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Dan hal-hal yang lainnya. Dan mereka juga yang lebih utama bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kata beberapa orang ini yang mengeluh, mengadu kepada Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan sesuatu yang kalian lakukan itu menjadi sebuah sedekah di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kata Nabi SAW mengatakan, "Inna likulli tasbihatin sedekah." Di pada setiap tasbih, subhanallah itu adalah sedekah. Walikulli tahmidatin sedekah. Setiap membaca alhamdulillah itu sedekah. Walikulli takbiratin sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah. Walikulli tahlil sedekah. Setiap membaca la ilaha illallah sedekah. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Wa fi but'i ahadikum sedekah." Dan bahkan kalian berhubungan badan dengan istri kalian itu adalah sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, salah seorang di antara mereka, "Ya Rasulullah, apakah bisa seseorang melampiaskan syahwatnya, dia mendapatkan sedekah?" Kemudian Nabi SAW menganalogikan dengan analogi yang bagus. Kemudian kata beliau mengatakan, "Bagaimana menurutmu? Kalaulah orang tersebut meletakkan sesuatu atau berhubungan badan dengan sesuatu yang haram, bukankah itu mendapatkan dosa?" Nah, begitu pula apabila seseorang meletakkan sesuatu tersebut dalam arti kata berhubungan dengan yang halal, maka baginya sedekah atau mendapatkan pahala. Oleh karena itu, jangan kita bersedih hati karena kita kurangnya harta atau karena kita tidak memiliki banyak uang dan juga harta yang lain. Ketahuilah bahwasanya cara bersedekah itu banyak, bukan cuma dengan harta saja, akan tetapi dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagaimana yang telah dikatakan Nabi SAW di dalam kitab Sahih Muslim. Oleh karena itu kita senantiasa beramal, dan beramal, insya Allah. Setiap amalan yang kita lakukan, bahkan bergaul dengan istri kita, itu adalah sedekah. Dan ingat selalu, ya, bahwasanya setiap amalan mubah pun di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa bernilai pahala dikarenakan dengan niat. Makan kita, minum kita, kemudian
tidur kita, itu semuanya akan menilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala diselipkan dengan niat. Para ulama mengatakan, adatu ahlul ilm ibadah. Kebiasaan orang yang berilmu itu adalah ibadah. Wa ibadatu ahlul ghaflah ada. Dan ibadahnya orang-orang yang tidak berilmu itu adalah kebiasaan. Sebagaimana contohnya, seperti seseorang yang dia mengetahui tentang niat tersebut. Ya, dia makan, minum karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebiasaannya sehari-hari, rutinitasnya sehari-hari itu bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan sebaliknya, seseorang yang tidak berilmu, ibadahnya bisa menjadi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah sebagai rutinitas saja. Seperti datangnya sholat zuhur, dia sholat, tidak meniatkan karena Allah. Seperti datangnya bulan Ramadan, dia tidak meniatkan karena Allah. Seperti datangnya zakat, haulnya sudah sampai, dia berzakat tidak karena Allah. Itu semua tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Maka senantiasalah kita beramal dan juga sisipkan segala sesuatu tersebut hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cintailah sunnah dan jangan pernah tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.